Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Pik, epic, pik, keripik, epic, pik, pik adalah sosok Alomani yang datang pada tanggal 19 Maret. Konon pada tanggal tersebut, penjoki-penjoki Mobile Legend mulai kerasukan Jin Knife yang akan membantai semua player yang ada di Lane of Donkey. Takutnya garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Hi, takutnya. Udin din 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 dun, madin din din dun merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Dulunya ia hanyalah seorang manusia biasa. Karena sering menelan biji jeruk, ia alhasil berubah menjadi Udin din 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 dun jeruk. Yanto Tung Tung adalah sebuah monster Indomie. Dulunya dia manusia biasa, tapi dia setiap hari makan mie. Akhirnya dia dikutuk jadi monster Indomie. Ih, takutnya. Pot, hospot, prot, hospot, ucap seorang anomali anak kucai yang tidak memiliki kuota kepada teman-temannya. Anomali ini sering disebut mokondo karena tidak mau membeli kuota. Giliran jajan di kantin duitnya nggak habis-habis. Anomali ini juga sangat menyebalkan karena jika diberi hotspot, dia langsung tidak tahu diri. Seperti mendownload video YouTube, nonton TikTok, dan mendownload data Genshin. Padahal dia cuman bilang, hotspot dong, buat buka WA doang. Sahur! Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Kalau nggak bangun sahur, siap-siap didatangi sesuatu. Share ke teman kalian yang susah bangun sahur. Zip zip zip, zip zip zip, zip zip. Inilah utusan para alien. Ia bertugas membangunkan manusia untuk sahur. Ia setiap hari turun jam 3 subuh. Biasanya berbunyi zip 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 zip. Konon katanya, kalau tidak bangun saat ada suara itu, akan diangkat ke galaksi lain. Dulu teman Abang Dek tidak bangun sahur saat ada suara ini, besoknya hilang. Hei, takutnya! Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu share video ini agar tidak ke rumah Anda. Es teh patipum. Bukan sembarangan es teh. Ini adalah es teh yang sangat seger. Sosok ini sangat tidak menarik dan tidak laku pada hari biasa. Tetapi entah mengapa saat puasa, aduh, seger banget anjay. Kalau es teh ini manusia Mimin nikahin deh. Duh, jadi birahi Mimin. Mana siang panas terik begini lagi. Maaf kelewatan ngomongnya. Itulah sosok setan yang belum dikurung saat bulan puasa. Entah berapa dosa yang engkau tanggung pada manusia yang mokel. Tag teman kalian yang mokel karena sosok ini. Nis. Mas Anis. Salah. Dinis. Hi, anak kucai serem kali. Inilah Dontol, makhluk beban yang suka nyari mangsa. Ia turun ke bumi hanya untuk menghantui kalian. Siapapun yang mengolok Dontol kemarin akan dihantuinya. Malam harinya akan terdengar bisikan aneh. Dit, tolongin Dit. Berulang-ulang, di kamar, di toilet, bahkan di dalam pikiran. Sosok Dontol pun muncul, berdiri diam, menatap dengan mata kecewa. Ia tak akan pergi sampai kau minta maaf di komen ini. Tong sahur. Anomali sing medeni mong metu wektu sahur. Jare nenek ana wong sing diundang sahur kaping telu ora nyaut, makhluk iki bakal teko neng omahmu. Hi, serem tenan. Tung iki suarane podo karo suarane kentongan kayangene tung. Enggo bareng no marang kanca-kanca sing enggel diundang sahur. Crypto
kripto! Ialah Doni, anak FOMO garis keras. Sudah 2 bulan tak makan, hanya memikirkan kripto. Duduk di toilet, tubuhnya kurus kering, tapi pikirannya penuh grafik harga A. Ia mengidolakan Timothy Ronald dan yakin asetnya akan to the moon. Saat hampir pingsan karena lapar, ia tetap bertahan. Baginya, makan bisa nanti, yang penting hold dulu. Goblok! City, velocity dulu. Inilah makhluk yang paling annoying. Kita panggil aja Siti. Makhluk ini hanya muncul saat nongkrong saja. Mimin gedek banget sama makhluk ini. Tongkrongan sana adalah, di sini adalah. Anjing lah! Makhluk ini cuman bisa ngomong velocity dulu. Mana munculnya pas mau pulang lagi. Hai, Mimin kasih cerita. Biar kalian insaf. Dulu tahun 90-an. Ada anak yang selalu ngomong kata velocity dulu. Ia hanya bisa berucap kata tersebut. Saking kesalnya, teman-teman Siti ini marah dan mengutuk Siti menjadi monyet. Hi, takutnya. Walaupun sudah dikutuk, sindrom velocity 1 ini memang tidak bisa dihilangkan. Siti masih berjoget velocity kala itu, padahal sudah jadi monyet. Alhasil, sekarang ia dikurung di kebun binatang. Anpali Babel! Anpali Babel! Anpali Babel! Itu suara dari blok kurap blasetan, anomali mengerikan yang katanya muncul kalau ada yang main blok blast sampai lupa waktu. Konon kalau kamu terlalu sering geser-geser blok, lupa makan, lupa tidur, dan HP udah panas kayak panci gorengan, kamu bakal dikutuk jadi anomali. Ih, serem banget. Jadi, boleh main blok blast, tapi jangan sampai lupa waktu, atau blok kurap blasetan bakal datang buat ngajak kamu ngeblokir hidup sendiri. Tag teman kamu yang susah lepas dari blok blast sebelum terlambat. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Salah satu ilmuwan terkenal, mokel, momo, kekel, mokel, momo, kel, mokel. Ih, serem sekali. Anomali apalagi ini bolo. Sebuah perwujudan sarung yang mambu pesing dan menggunakan peci ireng. Mokel ini selalu mengudut dan rela kelaparan yang penting udut. Mokel juga suka sekali makan sego mangut di warteg Mbak Siti waktu zuhur Ramadan. Mokel ini akan datang di hari puasa, di mana sering menggoda orang-orang yang bilang ingfu, bolo, dan memiliki tagline, poso manot pemerintah, buko manut impone caca. Jika kalian melihat sosok Mokel ini sedang menghasut teman kalian, fiksi, kaplokon dasewai bolo. Lah, esok sekolah! Cepat banget anjay. Perasaan baru aja libur kemarin. Sudah sekolah lagi. Hai, semalas sekali! Anomali sekolah muncul tiap awal masuk sekolah. Ia berjalan dari hutan sambil bernyanyi, la 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 la, dengan lidah panjang dan mata melotot. Siapapun yang bolos sekolah hari itu akan didatangi malam harinya. Katanya, kalau kau dengar nyanyiannya makhluk ini akan menghantuimu sampai libur akan datang lagi. Dog, bay dog. Inilah Dog Bedug Dog. Makhluk berkaki 2 dengan tubuh seperti bedug dan wajah menyeramkan ini muncul setahun sekali, mencari mereka yang gagal bangun untuk sholat Id. Pagi itu, beberapa rumah masih gelap. Orang-orang yang telat bangun mulai merasakan hawa dingin. Bayangan besar pun melintas. Anak kucai merinding! Dog. Itulah suaranya. Mereka yang terlambat bangun telah menghilang tanpa jejak. Silat, yo silat! Hi, takutnya! Dulu, ia hanyalah seorang pria biasa. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi pendekar silat. Namun, nasib berkata lain. Teman-temannya selalu mengoloknya, woi bocah raiso silat, hahaha. Setiap hari ia diejek, setiap langkahnya dihina. Namun, ia tak menyerah. Ia bergabung ke organisasi silat yang bernama PISHATE. Di sana ia menghafal gerakan silat dari kitab tua. Ia menghafalkan rumus dasar silat dengan berkata, serlok tak parani. Suatu hari seorang bocah iseng mencoba mengejeknya, woi bocah raiso silat. Seketika makhluk itu melompat dengan kaki manusianya yang besar, berputar di udara,
dan melancarkan jurus Sherlock tak parani. Bocah itu langsung tiarap, kapok seumur hidup. Kurma Mamaludin! Hai, kelinya! Inilah Kurmaludin. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi konon ia hanya muncul di bulan puasa. Kurmaludin tidak mencari sembarang orang. Ia berburu anak-anak yang suka membuang kurma saat berbuka puasa. Mereka yang dengan sengaja menyingkirkan kurma dari piringnya akan mendengar suara aneh di malam hari. Suara gemerisik yang menyerupai langkah manusia bercampur suara kepakan sayap serangga. Kelinya! Orang-orang percaya, jika seseorang melihat gambar Kurmaludin dan mengira itu hanya kurma biasa, itu pertanda bahwa mereka sedang lapar. Hiu wahyu! Merupakan makhluk mistis khas adat Jawa. Makhluk ini hanya muncul di sore hari. Konon katanya hiu jenis ini suka memakan orang yang suka menghina Jawa. Dulu teman abang Dek suka ngehina Jawa. Besoknya kepalanya hilang ulah wahyu ini. Takutnya! Jawa sama dengan hama. Itulah kata yang sering diucapkan sebelum teman abang hilang kepalanya. Siapapun yang mendengar kata tersebut, segeralah sholat taubat. Atau wahyu ini akan datang ke rumah kamu. HP terus! Takutnya! Inilah Fafi Fufufu Fafa, sosok orang yang saat bulan puasa hanya di kamar dan bermain HP. Tengoklah tuh mata dia merah sangat. Ia mungkin bisa 24 jam di kamar dan hanya scroll TikTok. Sampai sekarang, Fufu Fafa tidak tahu Prabowo sedang efisiensi kampus. Kalian jangan main HP terus ya. Nanti matanya merah sangat macam nih Fufu Fafa. Share ke teman kalian yang scroll TikTok 24 jam. Berpotatu na potate. Kentang raksasa dengan satu kaki besar bersepatu boot. Dulunya ia kentang biasa, tapi kutukan penyihir hutan membuatnya menjadi monster pemangsa sesama kentang. Suatu hari, saat kelaparan melanda, Potatuna Potati menemukan kentang kecil yang gemetar ketakutan. Tanpa ragu, ia melahapnya, menganggap itu takdirnya. Namun, setiap kentang yang dimakannya semakin memperkuat kutukan, membuatnya makin besar dan makin lapar. Top Tobi Top Top Tobi Top Top Tobi Top bukanlah unta biasa. Ia adalah makhluk ajaib berbadan kaktus dengan 5 kaki besar yang dibalut sepatu boot raksasa. Namun, karena ukurannya yang kelewat besar, setiap langkah Top Tobi Top Top selalu meninggalkan jejak dalam yang membingungkan para penjelajah. Suatu hari, saat sedang berjalan di padang pasir, Top Tobi Top Top menemukan toilet putih berdiri sendiri di tengah hamparan pasir. Legenda mengatakan toilet itu adalah portal menuju planet lain. Tralalili, Patraluli. Julukan sebagai entitas brokoli yang menyeramkan. Dulunya hanyalah seorang lelaki biasa, namun saat masa kecilnya sering membuang sayur brokoli dan besarnya dikutuk seperti ini. Share ke teman kalian yang tidak suka brokoli.